algoritma penggantian page ya, untuk kita review hari ini. Jadi untuk merefresh juga ingatan kalian. Oke, dan apa yang dimaksud dengan page replacement algorithm adalah algoritma untuk mengganti page ya. Kenapa diperlukan algoritma untuk menggantikan page? Karena ketika page frame, ya, jadi kalian sudah tahu ya, jadi konsep paging, jadi virtual address space dibagi menjadi unit kecil berukuran sama yang kita sebut dengan page. Kemudian di physical memory juga kita buatkan page frame yang ukurannya sama dengan page. Kalau misalnya page frame yang dialokasikan ke sebuah proses itu sudah habis, sedangkan proses itu berjalan masih memerlukan address yang ada di page yang belum ada di physical memory, maka dia harus tukar page yang ada di page frame ya, itu dikeluarkan di swap out, ditaruhkan ke hard disk. Page yang hendak digunakan ya, itu akan di swap in dari hard disk ke page frame yang sekarang sudah kosong ya. Dan ada beberapa algoritma untuk melakukan itu ya. Kita mulai dari algoritma Belady ya. Ini juga disebut dengan optimal page replacement algorithm ya. Jadi idenya adalah apa? Algoritma ini bisa melihat ke depan ya, makanya dia tidak realistik ya ketika tidak diimplementasikan. Dan idenya dia adalah dia akan pilih page yang akan diacu paling akhir untuk diganti ya. Nah, kita lihat contoh ini. Ada yang masih ingat ini istilahnya apa nih? Deretan angka-angka ini istilahnya apa? Page sequence ya, Pak? Ya, lebih tepat lagi page reference string ya, istilahnya page reference string ya. Tapi Anda buat Anda katakan page sequence, oke juga ya. Oke, dan berikut ini mengilustrasikan sebuah proses itu dialokasikan 3 buah page frame ya. Makanya kalian lihat ini ada slotnya masing-masing ada 3 ya, 3 buah page frame. Kalau kita perhatikan di sini nomor page dari 1 sampai 5 ya. Berarti kan dari sini aja kita bisa melihat bahwa nantinya akan ada penggantian page ya. Karena page yang digunakan ya, lebih banyak daripada page frame yang dialokasikan ya. Dan ketika page yang dihendaki belum ada di physical memory, maka itu akan terjadi page fault ya. Maka kita sertakan FF di sini, ini menandakan page fault. Nah, page fault yang di sini adalah page fault untuk mengisi page frame ya. Jadi 2 masuk sini, kemudian ada page fault lagi 3 masuk ke sini ya. Berikutnya 1 masuk ya. Jadi ini apa namanya, page fault untuk mengisi page frame yang kosong. Nah, ketika page 5 ya hendak di reference, dia akan menggantikan salah satu dari 2 atau 3 atau 1 ya. Nah, yang mana yang akan diganti di antara 2, 3, dan 1 ini? Kalau kita menggunakan Beladies atau Optimal Page Replacement Algorithm, dia itu akan melihat ke depan. Ya, ke depan itu maksudnya ke sini, ke event-event yang akan terjadi nantinya. Ya. 2 akan di reference 1 langkah ke depan, 3 langkah ke depan, kemudian 1 nggak kelihatan di sini ya, bisa aja dia infinite nanti di reference-nya, maka 1 akan diganti dengan 5 ya. Demikian juga di sini akan ada page fault untuk mengganti page di antara 2, 3, 5 mana yang paling diaju paling terakhir ya. Di antara 2, 3, 5, 2 yang paling terakhir ya, karena dia ke depannya paling jauh, jadi 2 itu diganti dengan 4 ya. Dan ini adalah page fault untuk mengganti page ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Ini mengulangi yang minggu lalu ya. Belum, Oke, Pak. berikutnya kita lihat
Nah, ini yang paling sederhana, algoritma disebut dengan FIFO, first in, first out, ya. Jadi yang diganti adalah page page yang mungkin ini kurang tepat ya, bukan page frame tapi page yang paling dahulu di-loaded ke page frame yang ada di memori, ya. Artinya page yang usianya paling tua itulah yang akan diganti, ya. Ini sederhana, dia akan melihat ke belakang dan hanya didasarkan atas mana page yang paling dulu diletakkan di physical memory itu yang diganti. Nah, jadi misalnya dua yang paling paling dulu berarti dia usianya paling tua ya, ketika 5 tidak masuk, jadi 2 diganti dengan 5. Dan kinerjanya kurang begitu bagus ya, karena belum tentu page yang paling lama berada di memori akan paling kecil peluang untuk diacu. Ya. Ini kurang tepat ya. Lebih pas kalau acuannya adalah yang paling terakhir di reference-nya, seperti list recently used algorithm. FIFO algorithm bisa dimodifikasi dengan menambahkan informasi R bit. Ya, kalau masih ingat kan R bit itu atau reference bit, kalau dia bernilai 1 berarti suatu page itu baru saja di reference, kalau 0 berarti dia tidak di reference. Nah, itu bisa membantu ya, bisa memperbaiki kinerjanya FIFO karena dia juga melihat selain usia juga kapan suatu page itu di reference ya. Dan itu bisa diimplementasikan dengan mekanisme clock ya, sehingga kita punya gambaran seperti ini ya. Dan ingat bintang ini menandakan bintang ini apa? Bintang artinya apa di sini? Ya, R bit sama dengan 1 ya. Ya. Jadi dia di reference ya. Jadi 2 bintang, 3 bintang ya. Dan panah itu menunjukkan page berikutnya yang akan diuji ya. Page frame berikutnya yang akan diuji untuk mengisi page ataupun menjadi tempat penggantian page ya. Dan di sini ya, ini juga kalian tahu kenapa dia menjadi 5 bintang, 3 tanpa bintang, 1 tanpa bintang. Karena ada tahapan 1 putaran untuk menghapus dulu ya bintang ini semua, baru 2 itu bisa diganti dengan 5 ya, 5 bintang, kemudian panahnya ke page frame berikutnya. Seperti itu. Ada pertanyaan tentang ini contoh yang saya sampaikan di sini? Jadi ini second chance ya, tapi memanfaatkan mekanisme clock. Second chance itu FIFO ditambah R bit. Nah, selanjutnya ini list recently used algorithm ya. Jadi algoritma ini kinerjanya bagus ya, mendekati optimal, walaupun dan dia realistik karena dia melihat ke belakang. Ya. Jadi filosofinya adalah keluarkan page yang paling lama tidak terpakai, paling lama tidak di reference, ya. Bukan yang paling lama berada di memori seperti Vivo. Ya. Jadi kalau dia baru saja di reference, ada peluang untuk dia akan di reference kembali. Tapi kalau dia dulu sekali di reference, peluangnya akan kecil untuk di reference kembali. Namun implementasinya ini lebih rumit ya, dan lebih makan waktu karena kita harus mencatat informasi kapan dia terakhir di reference ya. Jadi ada informasi seperti itu, dan itu
cukup berat untuk dilakukan. Dan minggu lalu kita melihat juga ya beberapa algoritma pendekatan ya yang berusaha mengestimasi penerapan LRU ini. Tapi dalam contoh seperti ini kita bisa mempelajari LRU itu seperti apa. Ya, jadi misalnya di sini ketika 5 di reference, di antara 2, 3, dan 1, yang mana yang akan diganti ya. Dia ngelihatnya mana yang paling terakhir diacu, yaitu 3. Jadi 3 diganti dengan 5. Beda dengan Vivo, kalau Vivo yang diganti adalah yang page yang usianya paling tua atau yang paling pertama di loaded ke memori, yaitu 2. Tapi di sini enggak. Yang diganti adalah 3. Ya, seperti itu. Sama seperti ini, 4 di reference, di antara 2, 5, 1, mana yang paling terakhir di reference ya, berarti dia ngelihatnya ke belakang ya. Jadi 1 diganti dengan 4. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan atau bisa saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Oke, lanjut ke topik ini ya, tentang storage media dan file system. Seperti saya katakan tadi awal, fokus kita untuk storage media adalah pada magnetic disk ya, yang mana ini juga populer ya, media penyimpanan ini populer karena juga dia ekonomis ya, walaupun tidak secepat SSD disk ya, yang dasarnya semikonduktor, karena dari segi harga masih belum mencapai skala keekonomian. Sedangkan magnetic disk ini sudah penggunaannya sudah sangat luas dan pada dasarnya harga terjangkau ya. Dan yang namanya magnetic disk, kalau kalian buka ya, dia itu akan ada ini ya, ini disebut dengan platter ya. Jadi lempengan metal ya yang ditumpuk ya. Kemudian di tengahnya ini akan ada, ini disebut dengan disk arm atau lengan disk ya. Jadi dia akan disertakan pada setiap platter, dan di ujungnya itu ada head ya, semacam sensor yang dia digunakan untuk membaca dan menulis ya, read and write. Bisa sensor itu di bawah, jadi yang baca platter yang ada di bawahnya. Platter juga bisa bolak-balik ya, jadi bagian bawahnya itu akan dibaca oleh lengan disk yang ada di bawahnya dengan head yang menghadap ke atas ya. Dan ini kenapa disebut magnetik, karena memanfaatkan fenomena kemagnetan ya untuk menyebabkan informasinya nempel pada lempengan di sini. Jadi ada unsur magnet yang menempelkan ataupun menyimpan informasi pada lempengan metal ini ya. Jadi karena ada sesuatu yang berputar dan ada arus listrik, maka dia akan menghasilkan kemagnetan, dan fenomena histeresis kalau kalian kembalikan ya nggak sepenuhnya hilang ya, jadi informasinya itu masih tersimpan di sini. Beda kalau dia optical disk ya, kalau optical disk dia menggunakan sinar untuk mengubah material dari lempengan ini. Oke, jadi di sini ada unsur mekaniknya ya, jadi ada lengan disk yang bergerak maju mundur, dan ada platter ini yang berputar ya dengan spindle sebagai porosnya. Kemudian ada juga komponen elektroniknya ya, ada controllernya, kemudian ada juga case untuk menyimpan data sementara, kemudian akan ada koneksi ya untuk tersambung ke sistem komputer kita, dan standar koneksi ini juga ada bermacam-macam ya protokolnya. Ada ID, ada ATA, ada SATA, SCSI, USB, dan lain-lain. Tapi yang akan kita tinjau di sini adalah ketika ada unsur elektronik di sini dan unsur mekanik di sini, kita tahu bahwa yang mendominasi lambatnya pengaksesan hard disk ini adalah unsur mekanik ini, ya.
Makanya kenapa magnetic disk itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan SSD disk ya, karena di sini ada unsur mekaniknya. Kalau SSD disk ya dia semikonduktor jauh lebih cepat prosesnya. Oke, nah kalau kita lihat lagi geometrinya secara lebih spesifik ya dari lempengan atau platter yang ditumpuk ini ya. Di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, di mana kalian juga sudah gunakan tadi ya saat sesi praktikum. Nah, di sini ada istilah track ya. Jadi track itu adalah yang lingkaran hijau ini ya. Jadi ada lingkaran konsentrik terhadap porosnya ini. Lingkaran ini juga sama di plater-plater di bawahnya ya. Kemudian setiap track ini itu akan dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut dengan sektor ya. Oke, di sektor. Nah, ada juga istilah silinder ya, seperti tadi kalian dengar saat sesi praktikum, kita ingin menggerakkan lengan disknya ke silinder nomor 62 misalnya ya. Jadi silinder itu adalah parameter untuk ya himpunan track yang sama pada setiap letter ya. Jadi misalnya kalau kita nomorkan silindernya itu yang paling kecil itu ada yang di paling sisi, berarti bisa saja kita katakan ini silinder 0 yang merupakan himpunan dari semua track nomor 0 yang ada di setiap platter ya. Itu maksudnya silinder. Jadi track yang sama pada setiap platter. Kemudian operasi pada hard disk ya. Jadi ada yang disebut dengan SIG. SIG itu menggerakkan lengan disk ya. Jadi menggerakkan lengan disk ini maju mundur menuju track yang dituju atau bisa kita katakan silinder ya, karena kita bicara sejumlah platter yang ditumpuk jadi satu. Kemudian karena platter juga berputar ya, dia akan nunggu sektor yang diinginkan ya berada di bawah ataupun di atas dari read write head-nya. Baru kemudian transfer data dapat dilakukan. Jadi physical addressing dari data yang akan disimpan ya itu ditentukan oleh nomor silinder, head-nya ya, atas atau bawah, dan sektornya ya, sektor pada track-nya. Ya, jadi ini adalah physical address-nya ya. Nah, nanti kita bisa punya apa yang disebut dengan logical address ya, keluaran dari controller dari hard disk ini. Logical address itu bisa kita katakan dalam unit blok ya. Jadi ada sebuah blok yang merupakan array dari sejumlah sektor pada physical disk ya. Kita harus lalu konversikan blok itu ke physical address yang dinyatakan dalam silinder, head, atau sektor. Nah, karena setiap sektor itu nanti akan bisa kita gunakan untuk menyimpan data disebut dengan CAS addressing. Nah, ini yang saya maksud dengan SIG. SIG tadi menggerakkan lengan disk ya, atau disk arm ini maju mundur menuju ke track yang dituju atau silinder ketika kita bicara sejumlah platter yang ditumpuk menjadi satu ya. Dan ini otomatis platter sendiri berputar ya, jadi kita tinggal tunggu aja sektor yang dituju ya, nanti berada di bawah ataupun di atas dari head-nya. Maksudnya di atas dari head itu ketika yang di sini ya, yang ketika bagian belakang dari platter itu digunakan juga untuk menyimpan data. Ya. Kemudian juga kalau kita bicara geometri ya dari platter itu, kita bisa bicara secara fisikal dan secara logical. Secara fisikal bisa saja kita buatkan dua zona berbeda ya, karena tentu saja semakin keluar ya keliling lingkaran itu akan makin akan lebih panjang ya. Tapi secara logical bisa saja kita katakan
blok yang di bagian dalam itu sama dengan blok yang di bagian luar, tapi secara fisik itu saja akan berbeda. Nah, pemformatan hard disk ya. Jadi suatu hard disk bisa digunakan, tentu saja dia harus diformat terlebih dahulu. Ya, kalau enggak bagaimana? Yang kita diberi hard disk mentahan misalnya, ya dia cuma metal aja kan, tapi kita harus format dulu terlebih dahulu sebelum digunakan. Format tuh bisa kita bagi jadi dua, yang disebut dengan low level format dan high level format. Low level format ini biasanya manufakturernya udah melakukan ya, yang namanya low level format. Artinya setiap track pada setiap platter itu sudah dibagi atas beberapa sektor dan juga umumnya diletakkan celah sempit di antar sektor. Jadi untuk bisa dia membedakan sektor satu dengan sektor yang di sebelahnya, ya. Kemudian sebelum ya, dan juga umumnya juga disiapkan spare sektor cadangan. Jadi ketika ada sektor yang bermasalah, ya, transparan untuk user ya, itu biasanya controller udah melakukannya, dia bisa juga datanya dia pindahkan ke sektor cadangan. Kemudian di dalam setiap sektor itu akan ada preamble, ya. Jadi ini semacam bit pattern ya, yang tertentu yang digunakan untuk mendeteksi awal dari suatu sektor. Kemudian ini datanya, kemudian ada error correcting code. Jadi di sini nih ada code atau bit pattern tertentu ya, yang mana kalau ada masalah dengan data ini, dia bisa mendeteksi bahwa data itu mengalami kesalahan. Ya, bukan bit pattern ya, ada semacam algoritma ya yang disiapkan pada error correcting code ini. Ketika ada kesalahan dalam pembacaan atau penulisan data, dia bisa diperbaiki oleh algoritma yang ada di sisi ini. Nah, kalau kita sebagai user ya biasanya melakukan formatting itu yang sifatnya high level ya. Sifatnya high level itu ya biasanya apa yang kita lakukan? Pertama kita partisi ya hard disk kita. Uh, kita dalam mempartisi itu biasanya akan disusun suatu partition table ya, di mana dalam partition table itu akan ada informasi uh, apa namanya untuk setiap partisi itu akan dimulai dari address berapa sampai address berapa, dan dari setiap partisi nanti bisa kita format untuk uh, file system yang berbeda ya, dan dengan apa high level format itu nanti di setiap partisi kita bisa susun blok yang kita gunakan untuk booting ya, pengadministrasian free blocks ya, kemudian tentukan file sistemnya dan juga lokasi dari root directory. Jadi ini pada dasarnya hal-hal yang dilakukan untuk high level formatting. Ya. Kemudian juga dalam melakukan pemformatan itu bisa juga ya yang namanya nomor sektor itu tidak dibuat berurutan. Kenapa? Karena uh, apa namanya? Karena kan dia terus berputar ya, dia terus berputar sehingga kalau dibuat tidak berurutan memungkinkan ada waktu ya jeda yang diberikan oleh controller untuk transfer data ke memori sambil dia menunggu sektor berikutnya ya. Kalau dibuat berurutan bisa saja sektor berikutnya yang diinginkan itu terlewatkan ya karena dia berputar terus. Nah, ketika ada
pembacaan ataupun penulisan ya disk block ya, di mana disk block itu bisa saja mencakup sejumlah sektor ya. Nah, waktu yang diperlukan ini dikontribusikan oleh 3 waktu seperti ini ya. Satu dikontribusikan oleh seek time, 2 rotational delay, 3 data transfer time. 2 yang di atas ini uh, waktu karena dampak mekanik ya, sedangkan yang terakhir ini adalah sudah di domain elektronik ya. Data transfer time jauh lebih cepat dibandingkan dengan aspek mekanik ini. Nah, kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk rotational delay ya, karena dia muter saja. Tapi seek time ini bisa kita atur ya. Apa yang misalnya seek time? Seek time adalah waktu untuk menggerakkan disk arm atau lengan disk ke target silinder ya. Sedangkan rotational delay ya by default dia sudah berputar dengan suatu speed tertentu ya. Nah, delay ini didominasi oleh aspek mekanik ya, khususnya seek time. Nah, kita bisa berupaya untuk membuat seek time ini lebih kecil ya. Makanya kalau kita mengembangkan suatu disk scheduling algorithm ya, kita memerlukan suatu algoritma untuk meminimalkan ya, seek time ini, dan juga mengingatkan tentang aspek fairness ya, terkait dengan prioritas permintaan read write disk block. Jangan sampai seperti tadi yang kita bahas asasi praktikum, untuk STTF ya ada potensi starvation untuk block request yang ada di ujung-ujung ya. Betul. Nah, sekarang kita lihat beberapa algoritma untuk melakukan ini ya. Jadi akan ada permintaan ya, akan ada permintaan disk block tertentu, kemudian setelah kita konversikan ke CSS addressing, sehingga kita akan punya antrean berisikan request ke nomor-nomor silinder tertentu, dan dari request nomor silinder inilah kita kemudian gerakkan lengan disk kita ya. Jadi misal kalau posisi awal dari head kita ada di silinder nomor 11, kemudian ada permintaan akan nomor silinder 1, 36, 16, 34, 9, 12. Jika kita gunakan skema first come first serve, berarti yang lebih dulu datang itu akan lebih dulu dilayani. Maka dari 11 dia akan ke 1, ke 36, ke 16, ke 34, ke 9, ke 12. Jadi sederhana saja algoritma ini. Maka total pergerakannya adalah dari 11 ke 1, 10, 1 ke 36, 35, dan seterusnya. Jadi dia akan bergerak sejauh 111 cylinders ya. 111 cylinders. Dan ini menjadi perhatian kita karena kita berminat untuk bisa kita kurangi ya pergerakannya ya. Karena kalau kita berhasil mengurangi pergerakannya, otomatis seek time-nya juga akan berkurang. Nah, itulah kemudian ada beberapa varian ya algoritma ya. Ada algoritma yang kita sebut sebagai SSF, atau di modul praktikum disebut dengan SSTF ya, shortest seek time first disk scheduling algorithm. Artinya setiap kali bergerak yang dipilih adalah yang memberikan perpindahan yang paling pendek ya. Jadi misalnya kok kita ikut dengan cara tadi di awal 11, maka berikutnya 12, kemudian 9,
kemudian 15 ya, dan seterusnya. Ya, jadi pergerakannya adalah 1, 3, ya 1, 3, 9 ke 16, 7, nah, dan seterusnya. Jadi pergerakannya sejauh 61 silinder. Dan ini jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan first come first serve yang memerlukan 111 silinder. Tapi kekurangannya ya, yang ini juga sudah kita bahas tadi saat sesi praktikum, saat disloading tinggi, maksudnya apa? Terdapat intensif permintaan untuk mengakses hard disk ya, maka akan ada banyak request ya pada cylinders yang tersedia ya. Kalau ini terjadi dan digunakan shortest seek time first, maka lengan disknya cenderung untuk bergerak pendek-pendek di tengah ya, sehingga yang di pinggir-pinggir itu kurang terlayani ya, maka istilahnya starvation ya, atau bisa juga dikatakan unfair ya, tidak adil untuk request dari nomor silinder yang ada di pojok-pojok ya. Nah, inilah yang kemudian memotivasi munculnya algoritma yang disebut dengan elevator ya, atau scan algorithm ya. Jadi kalau kita ulangi lagi urutan request seperti di slide sebelumnya ya, maka posisi awal 11, kemudian kalau misalnya saat ini bergeraknya sedang ke arah yang nomor silinder lebih besar atau up ya, maka dari 11 itu dia akan ke 12, kemudian ke 16, ke 34, kemudian ke 36 ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada catatan dari saya ya, supaya kalian tidak bingung kalau kalian membaca textbook lainnya. Kalau di Tannenbaum ini dikatakan setelah sampai 36, karena sudah habis silinder yang ke arah atas, maka dia akan berbalik arah ya. Nah, banyak juga literatur lain yang mengatakan algoritma ini bukan elevator tapi disebut dengan loop algorithm ya. Loop algorithm. Ya. Kenapa disebut loop algorithm? Karena dia bisa melihat ke depan bahwa sudah tidak ada lagi request ya pada nomor silinder yang lebih besar. Tapi kalau elevator yang generik seperti yang kalian lakukan di sesi praktikum, dia akan lanjutkan ya, dia akan lanjutkan pergerakannya sampai nomor silinder paling akhir ya. Nomor silinder paling akhir baru dia kemudian gerak ke bawah ya. Oke. Nah, kalau buat saya nggak masalah kalian mau gambarkan seperti elevator yang generik untuk dia sampai ke akhir bergeraknya, atau kalian gunakan loop algorithm ini ya sampai di request yang terakhir ya, kemudian dia berbalik arah ya, kembali ke arah down. Di sini dia lainnya 9 sampai 1 ya. Oke. Kalau ini saya beri sambil dari Tannenbaum ya. Tannenbaum mengatakan ini total pergerakan lengan di sini adalah 1, 4, 18, 2, 27, 8 sama 10 silinder. Ya. Ini masuk kategori loop algorithm ya. Kalau dia elevator yang generik, dia bergerak sampai ke akhir, ini mestinya lebih besar dari 60 silinder total pergerakan lengannya. Total pergerakan lengan disk. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, jadi tadi loop algoritma itu kalau misalnya nggak ada
nggak ada, misalnya nggak ada dia, misalnya dari 0 sampai 199 itu, terus yang terakhir misalnya 36 nih, 36. Ya, Nah, ya, berarti berarti dia nggak lanjut ke 199 ya, langsung balik. langsung balik. Kalau loop algorithm dia akan langsung balik. Kalau scan sampai ujung. Kalau kalau elevator atau scan algorithm yang asli, yang generik, ya, dia harus selesaikan sampai ujung, sampai 199. Baru dia balik arah, ya. Oke, Pak. Jadi, maka saya sering katakan loop algorithm ini adalah advance ya, advance elevator algorithm, bukan yang generic elevator algorithm. Tapi untuk saya kalian bisa gunakan elevator yang generic ataupun yang loop algorithm ya. Saya akan terima keduanya. Yang penting dia ada arah pergerakan ya, arah pergerakan apakah up atau down ya. Beda dengan SSTF ya. Kalau SSTF dia dia bisa bergerak gini kan, pokoknya dia mau ke arah kanan ataupun ke arah kiri tergantung mana yang lebih pendek ya, mana lebih pendek yang diambil. Oke, itu tadi saya gunakan unit silinder ya, bicara pergerakan atau movement. Kalau kita mencari seek time yang berdasarkan unit waktu, tentunya kita perlu informasi berapa unit waktu per silinder. Waktu diperlukan untuk memindahkan lengan disk tiap satu silinder. Misalnya kalau diperlukan 5 milisecond untuk bergerak satu silinder, maka kalau tadi misalnya perlu 111 silinder, ya kita tinggal kalikan 5 untuk memperoleh 555 milisecond untuk menggerakkan lengan disknya. Ya, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan file systems. Nah, kita lihat kembali ya, yang namanya OS itu isinya apa saja ya. Sekarang kita lihat komponen dari OS Linux ya, karena dia monolitik ya, jadi fokus kita lebih ke komponen-komponen pada kernel ya, karena semua ini dikompil jadi satu. Kita sudah membahas bagian yang terkait dengan proses manajemen ya, proses scheduler, sinyal, sistem calls. Kita sudah membahas konsep virtual memory, physical memory ya, dan lain-lain. Nah, yang belum kita bahas tentunya terkait dengan file system, kemudian juga I/O ya, juga nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sedangkan kalau aspek network ya, ini mungkin ada di pelajaran lain yang lebih spesifik, misalnya network programming ya. Jadi sekarang yang kita lihat adalah aspek ini yang disebut dengan file system. Jadi apa sih yang dimaksud dengan file system? Ingat ya, tugasnya OS itu apa? Menyediakan abstraksi ya. Dan file itu adalah salah satu abstraksi yang disediakan oleh OS untuk penggunanya ya. Penggunanya siapa? Ya proses ya. Dan abstraksi itu akan berisikan sejumlah atribut dan juga lokasi ya, disk address di mana data kita itu akan disimpan. Ya. Selama ini kita hanya melihat nama ya, nama file, kita tidak mau melihat detailnya ya, tapi yang namanya file name ya salah satu atribut yang disediakan. Tapi kalau kita bedah, ya di dalamnya itu harusnya berisi juga address di mana data-data terkait file tersebut disimpan. Ya. Oke, itu.
Nah, ini yang kita ini ya. Jadi tadi juga di awal kita sudah sampaikan ya, kalau yang namanya sistem komputer, kita perlu punya media untuk menyimpan informasi yang bertahan lama dan tetap ada walau proses yang membuat atau menggunakannya telah berakhir. Ya, jadi jangan seperti address space yang ketika prosesnya selesai, ya address space-nya lenyap begitu saja. Tapi kalau dengan ini kita bisa simpan datanya. Dan tentu saja beberapa proses dapat serentak ya menggunakan file ini. Nah, OS berperan dalam hal apa? Dia memberikan abstraksi ya. Abstraksi itu disebut dengan file. Dan sama seperti konsep OS umumnya, dia memberikan abstraksi ke atas dan dia mengelola resource di bawah ya. Jadi dia memberikan abstraksi, jadi tentu saja termasuk di sini minimal satu interface. Ya, ada suatu aturan yang dibuat untuk menambahkan file, atribut, kemudian OS menyediakan sistem call untuk mengakses isi dari file tersebut. Kemudian di sisi pengelolaan resource, OS juga harus definisikan ya seperti apa format dari suatu file, bagaimana alokasi dari disk blocknya dan lain-lain ya. Sehingga mengacu ke peran ini, kita juga akan mempelajari file system itu dari sudut pandang pengguna ya, berarti interface-nya dan implementasinya ya. Jadi dua hal yang akan kita perhatikan di sini. Oke, sekarang kita mulai dari sisi ini ya, pandangan pengguna. Yang paling pertama biasanya dilihat oleh pengguna adalah nama, ya, nama file. Dan penamaan file itu juga diatur ya. Jadi OS 1 bisa saja beda cara penamaannya dibandingkan dengan OS lainnya. Dan dengan adanya penamaan file, ya, jadi kalau ada suatu data disimpan ke satu file, ketika data itu akan dibuka kembali, kita bisa gunakan nama file ini sebagai identifikasi. Kita bisa akses lagi menggunakan nama ini. Nah, aturan penamaan itu juga bervariasi ya, tergantung file system yang digunakan. Ya, umumnya semua sudah mendukung penggunaan 255 karakter. Nah, ada yang case sensitif, ada yang tidak. Kalau orang perhatikan, kalau di Windows kan tidak case sensitif, tapi kalau di Linux atau Unix, Anda membuat nama file, namanya sama, cuma beda yang satu huruf besar, satu huruf kecil, itu sudah dianggap berbeda, file yang berbeda. Kemudian ada juga file system yang mengharuskan ada extension ya, pada satu file. Ada juga yang tidak mengharuskan. Jadi Windows sebenarnya harus ada extensionnya ya, apakah .exe, .pdf dan lain-lain. Kalau di Linux sebenarnya atau Unix umumnya tidak ada keharusan penggunaan extension, tapi biasanya sih konversi tetap kita gunakan ya. Misalnya kalau file source code dalam bahasa C ya kita namakan file kita dengan extension .c misalnya. Ya, walaupun dari sudut pandang file system dari Unix atau Linux dia tidak mengharuskan adanya extension tersebut. Beberapa contoh ya extension pada penamaan file ini saya berikan untuk ilustrasi saja. Kemudian struktur file. Nah, ini juga bisa didivisikan oleh OS ya. Tergantung OS itu mau digunakan untuk tujuan apa ya. Kalau untuk general purpose komputer misalnya, jadi OS yang kita kenal untuk DOS, Windows, Linux dan lain-lain, OS tidak berusaha menginterpretasikan suatu file. Jadi OS tahunya suatu file direpresentasikan sebagai sequence of bytes ya. Kalau yang mau mendefinisikan struktur dari data ini, silakan aplikasi yang melakukan ya. Apakah dia mau buat record, mau buat struct dan sebagainya. Tapi ketika disimpan ya dia hanya sequence of bytes ya. Nah, untuk OS tertentu, untuk keperluan tertentu bisa saja dia sudah
buatkan strukturnya ya, struktur penyimpanan data pada filenya. Bisa dia buat sebagai record sequence, bisa dia juga buat dalam struktur tree ya, seperti ini cara dia menyimpan informasinya. Tapi saya ulang lagi, secara umum waktu bicara OS yang umum kita pakai, yang file yang disimpan simply strukturnya adalah sequence of bytes saja. Kemudian tipe file ya, ada yang disebut sebagai regular file. Regular file itu bisa ASCII file ataupun binary file. Ada juga sistem file ya, misalnya seperti directory atau folder. Directory itu istilah yang digunakan pada Unix atau Linux. Folder itu istilah yang digunakan pada Windows. Ya. Jadi sistem ini adalah sistem file untuk menata struktur dari file system. Jadi dari sisi abstraksi, mereka ini juga sebuah file, ya. Walaupun jenisnya itu directory ya atau folder. Terus isinya apa? Isinya adalah nama-nama file yang ada dalam folder tersebut, ya. Kemudian ada juga file yang kita kategorikan sebagai special files ya. Kenapa spesial? Karena pada Unix operating system, ya, termasuk juga Linux, everything is a file ya. Jadi device yang Anda koneksikan pada sistem komputer Anda itu oleh OS dilihat sebagai sebuah file. Ya. Dia bisa masuk kategori karakter special file, misalnya perangkat-perangkat I/O serial, bisa juga block special file, misalnya untuk hard disk. Ya. Nah, dengan dia membuat everything is a file, maka kita bisa menggunakan API yang sama ya, untuk mengakses device-device ini. Ya. Kita bisa menggunakan API, sistem call write, sistem call read, dan lain-lain pada special file ini juga. Ya, yang mana kita gunakan untuk mengakses device tersebut. Ya. Kemudian pengaksesan file ada yang kita kategorikan sequential access, ada yang random access. Sequential access itu berarti dia mengakses secara berurutan atau sequential. Ya. Contohnya apa? Contohnya tape ya. Kalau kalian punya media penyimpanan tape, Anda mengaksesnya harus secara sequential. Sedangkan kalau random access ya kita bisa langsung menuju ke lokasi di mana data itu tersimpan. Jadi hard disk kita misalnya itu tergolong pengaksesan file secara random access. Oke, itu juga contoh ya. Kalau suatu binary file isinya apa di dalamnya tentu saja tergantung format dari yang membuat binary file ya. Tapi umumnya itu biasanya ada suatu petunjuk ya. Binary file ini isinya apa ya, jenisnya apa ya, biasanya makanya disebut dengan magic number, semacam identifier untuk menandakan yang disimpan pada binary file itu data apa ya. Bisa juga suatu archive ya, misalnya .zip atau apa ya, itu digunakan untuk menyimpan ya, mengkompres suatu file itu juga dalam format binary. Kemudian selain nama, ada juga berbagai atribut lainnya ya yang melekat pada suatu file. Jadi artinya ada informasi tambahan yang disertakan ya, untuk penyimpanan data kita. Ya. Misalnya apa atribut lain itu? Misalnya siapa owner dari file ini, siapa kreatornya, kemudian permission mode-nya, apakah hanya read only, ya, dan lain-lain ya. Bisa juga waktu kapan dibuatnya ya, dan waktu kapan terakhir diakses, itu bisa saja informasinya disimpan sebagai bagian dari atribut dari suatu file. Ya. Nah, OS juga ya menyediakan, seperti tadi saya awal menyediakan API ya untuk proses yang ingin menggunakan.
API-nya itu bisa juga disebut dengan sistem call ya, karena setiap kali suatu proses mengakses suatu device, dia harus melakukan sistem call supaya apa mode-nya pindah ke kernel. Ada beberapa operasi eh, apa namanya hmm, eh, sebagai sistem call yang disiapkan ya. Jadi ada operasi create. Create ini artinya membuat file dengan atribut tanpa data, ya, tanpa data. Sedangkan apa namanya setelah dia di create kita bisa write misalnya atau append atau seek pada posisi di sini. Tapi ingat ketika awal di create hanya atribut yang diberikan ya, minimal nama pasti ada, tapi tanpa data. Kalau delete ya hapus file dari disk, open ya, artinya sebuah file sebelum digunakan oleh proses harus di open terlebih dahulu. Tujuannya open apa? Untuk memindahkan atribut yang disk address ke memori. Terus untuk menutup file dan file table space dikosongkan. Read untuk membaca si file, write menulis data ke file. Append ini bentuk khusus dari write ya, data ditulis di akhir dari file. Dengan seek memposisikan file pointer ke posisi yang spesifik di file. Get attribute operasi untuk mendapatkan file atribut, set atribut tentunya untuk men-set ya atau menetapkan file atribut. Rename untuk mengubah nama file. Jadi ini segenap operasi yang disediakan ya untuk proses menggunakan file. Ya. Oke, dan ingat file itu tidak semuanya ASCII file di mana kalian bisa edit, kalau bisa kalian ketik ya. File itu bisa juga sebuah device ya. Sudah dikatakan ada special file. Kemudian yang namanya directory atau folder ya tadi kita sudah bahas ya. Isinya adalah nama-nama file yang dicakup di dalam directory atau folder itu. Ini bisa kita gunakan untuk menyusun struktur dari apa namanya hierarki apa namanya hierarki dari uh, lokasi tempat penyimpanan data ya. Jadi bisa kita buat hierarkikal seperti ini ya. Jadi ada root directory, kemudian di bawahnya ada user level directory, kemudian setiap user juga bisa membentuk tree dari apa namanya tempat penyimpanan datanya. Ya. Untuk yang sistem yang sederhana, ya, embedded system misalnya yang tidak digunakan untuk menyimpan banyak data, bisa tapi perlu pengaksesan yang cepat, bisa saja direktorinya dibuat single level. Ya, dengan single level berarti hanya ada satu direktori yaitu root. Ya. Nah, kalau ini kan berarti dia cepat ya kalau kita ingin mencari lokasi suatu file karena dia cuma ada di satu direktori. Kalau yang ini misalnya mau mencari user file yang ini kan dia kita harus searching turun ya satu persatu di setiap level dari direktorinya. Ya. Oke, itu interface ya dari sudut pandang pengguna. Nah sekarang implementasi dari file system itu sendiri kita akan tinjau beberapa hal di sini ya. Pertama dari layout dari file system. Kemudian file allocation ini terkait dengan bagaimana kita menyimpan data yang terkait dengan sebuah file. Kemudian ada konsep journaling file system, kita lihat apa yang dimaksud. Dan juga ada konsep virtual file system. Oke, tunggu sebentar ya, ada WA yang mesti saya jawab.
Oke, saya lanjutkan ya. Layout ya. Tadi kita sudah bahas juga ya, kalau kita punya hard disk, setelah di low level format, kita bisa melakukan high level format. Sebelum itu kita bisa partisi ya. Dan dengan adanya partisi itu akan ada informasi yang disimpan di partition table. Ya. Karena kan kita harus tahu kan, partition 1 dari address berapa sampai address berapa, partisi 2 ada di address berapa sampai address berapa, dan sebagainya. Kemudian juga biasanya di sektor 0 itu ada yang disebut dengan master boot record ya. Jadi ada program yang bisa kita letakkan di sini ya. Misalnya baru ketika pertama kali loading, program ini yang pertama kali diakses. Jadi misalnya Anda punya PC yang dual boot ya, dual boot bisa booting ke Linux ataupun booting ke Windows, maka yang pertama kali di load adalah program yang ada di master boot record ini, dan ini bisa memberikan pilihan mau menjalankan Windows atau mau menjalankan Linux. Tergantung pilihan yang kita inginkan, maka dia akan carikan boot partition yang terkait dengan OS yang dipilih untuk kemudian dia bisa booting pada OS tersebut ya. Misalnya contoh di sini partisi yang di tengah ini ya, isinya apa saja ya, isinya ada blok untuk booting, ada support block itu berisikan parameter dari file sistemnya, ada tempat untuk menyimpan informasi terkait dengan blok-blok yang kosong, ada juga inode ya, nanti kita bahas apa yang maksud dengan inode di Unix ataupun Linux. Setiap file yang kita buat itu ya, dia akan diberikan nomor inode yang unik. Kemudian root directory, file directories ya, seterusnya. Oke. Kemudian nah, file allocation, bagaimana kita meletakkan data ya pada file kita ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ada cara yang disebut dengan contiguous allocation. Maksudnya ini apa? Dia akan alokasikan data ya pada file itu pada blok disk yang berurutan ya. Jadi misalnya kita punya media penyimpanan seperti ini, saya mau simpan file A, file B, file C, file D, file E, dan file G. Kalau kita terapkan contiguous allocation, berarti file A itu ya misalnya dia memerlukan 4 blok, dia akan simpan di sini, file B 3 blok, file C 6 blok ya, dan seterusnya. Kalian lihat bahwa setiap file itu, setiap data dari file itu disimpan pada blok-blok yang berurutan ya. Tapi masalahnya di sini kalau ada yang kita hapus misalnya ya, maka hard disk kita akan terlihat terfragmentasi ya. Makanya yang cara contiguous allocation ini baik digunakan untuk apa? Ketika kita ingin menyimpan data, kita sudah tahu dengan pasti ukuran-ukuran filenya sebelum dialokasikan, dan juga idealnya ketika dia hanya ditulis sekali ya. Jadi misalnya kalau kita mau menyimpan file-file lagu misalnya di CD-ROM ya, kita burn ya CD-nya sekali tulis ya, kita alokasikan blok-blok yang berurutan untuk setiap file ya seperti ini. Karena dia tidak perlu dihapus lagi, maka tidak ada fragmentasi pada optical media ini. Cara lain supaya tidak harus berurutan ya, alokasi bloknya pada satu file, kita bisa menggunakan teknik yang disebut dengan linked list allocation ya. Di sini directory entry hanya perlu menyimpan disk address dari blok pertama dari sebuah file ya. Nah, ini disebut dengan linked list karena apa? Di setiap blok dari suatu file akan ada header yang memberikan informasi beberapa pointer akan address dari physical block berikutnya ya. Misalnya seperti ini file A itu yang terdiri dari 4 blok, 5 blok ya, dia tidak disimpan pada physical block yang berurutan, tapi dia disimpan pada physical block 4, 7, 2, 10, 12 ya.
Jadi yang memberikan informasi di mana file block nomor 4, ya kita harus telusuri dari awal dengan melihat informasi pointer yang ada di headernya, ya. Jadi dengan cara seperti ini potensi fragmentasi bisa kita kurangi karena kita tidak perlu menyimpan data file kita uh, pada physical block yang bersebelahan. Tapi random access tentu saja menjadi lambat, ya, karena setiap kali kita ingin mencari data dari suatu file, ya, kita harus telusuri link listnya melalui pointer yang ada di headernya. Padahal mengakses hard disk itu kan seperti tadi kita bahas di awal kan lambat, ya. Seandainya pointer ini ada di memori, maka kita bisa lebih cepat mengakses data-data yang ada di masing-masing file ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh file allocation yang kita sebut sebagai FAT, ya, file allocation table, karena ada tabel di memori, ya, yang memberikan informasi lokasi physical block dari suatu penyimpanan data untuk file A, ya. Jadi misalnya seperti ini, maka file A dimulai dari physical block nomor 4, ya, block nomor 4. Kita scan-nya nggak lagi di hard disk, tapi kita scan-nya di memori, ya. Next block-nya physical block nomor 7, physical block nomor 7, next block-nya physical block nomor 2, next block-nya physical block nomor 10, next block-nya physical block nomor 12, ya. Dan yang terakhir pointernya -1, berarti ini adalah physical block yang terakhir. Ya, dengan kita scan di memori seperti ini, kita akan cepat mengakses data yang ada pada sebuah file. Ya, jadi ini konsep FAT, ya, file allocation table. Yang lain adalah file allocation menggunakan konsep yang kita sebut dengan inode atau index node. Dan ini adalah file allocation yang digunakan pada sistem operasi Unix, ya, juga Linux. Jadi setiap file dia akan diasosiasikan dengan sebuah struktur data yang berisikan file address dan file atribut dan address dari disk block, ya. Dan informasi ini, ya, ini diasosiasikan dengan inode, ya, dan di mana setiap file akan diberikan nomor inode dan inode-nya hanya ada di memori ketika file itu dibuka, ya. Jadi ada file attributes, kemudian ada direct address, ya, ini disebut dengan direct address. Address itu disk block 0 sampai disk block 7. Kemudian ada address of block pointers, ini untuk indirect address, ya. Jadi merupakan suatu pilihan, ya, ketika kita memformat suatu hard disk, ya, berapa ukuran block size yang kita tetapkan, ya, apakah setengah kilo seperti ini, atau 1 kilo, atau 2 kilo, dan lain-lain. Kemudian juga direct address dan indirect address juga bisa kita set saat kita melakukan pemformatan. Jadi kalau di format seperti ini, ya, misalnya ada informasi disk address-nya itu menggunakan 4 bytes, block size-nya 512 bytes, ada 10 direct address, 1 single indirect address atau indirect block, 1 double indirect block, 1 triple indirect block, ya. Maksudnya apa ini? Ilustrasi seperti ini, ya. Jadi ini sebuah inode akan punya informasi seperti ini. Akan ada 10 direct address, berarti di dalam ini akan ada 10 buah address yang menunjuk ke suatu disk block untuk menyimpan data dari file ini, ya. Kemudian ada juga indirect address. Jadi ini setiap setiap address yang di sini ini akan menunjuk ke suatu disk block, di mana dalam disk block itu akan disimpan address, ya, yang menunjuk ke suatu blok untuk penyimpanan data.
ya. Jadi kalau single direct address, kalau 10 direct address berarti dia bisa menunjuk ke 10 kali setengah kilo, ya, 10 kali setengah kilobyte untuk menyimpan data. Kalau dia single indirect, berarti satu buah address ini akan menunjuk ke satu buah blok. Satu buah blok itu berukuran 512 bytes, ya, atau setengah kilo, ya. Dan karena addressingnya menggunakan 4 byte, berarti di sini tuh kita bisa simpan 512 per 4 sama dengan 128 address, ya. Sedangkan kalau double indirect, berarti kita tinggal kalikan aja, ya. Jadi akan ada 128 kali 128, ya. Jadi di sini ada 128, masing-masing di sini ada 128, maka akan ada 128 kali 128 address yang tersedia untuk menyimpan address yang tersedia untuk menunjuk ke sebuah block size yang berukuran 512 byte untuk kita gunakan untuk menyimpan data. Ya, berarti 228 itu 16 kilo, ya, kali setengah kilo, ditambah kalau triple indirect seperti ini akan ada 2 juta address. Setiap address itu menunjuk ke setengah kilobyte untuk menyimpan data, ya. Berarti kalau kita format seperti ini, maka ukuran maksimum file yang bisa kita simpan adalah, kalau bisa jumlahkan ini, ya, jadi dapatnya 5 kilo tambah 64 kilo tambah 8 mega tambah 1 giga, ya. Sehingga merupakan suatu pilihan, ya, ketika kita memformat suatu disk, ya. Apakah block size-nya kita rasakan tidak efisien kalau setengah kilo? Mungkin saja dia ingin setiap block size-nya dibesarin ukurannya, mungkin saja, ya. Tergantung media penyimpanan itu digunakan untuk menyimpan file jenis apa. Misalnya kalau mau digunakan untuk media server yang file-file berukuran besar, bisa saja kita pilih ukuran atau block size yang lebih besar. Kalau hanya digunakan untuk menyimpan data-data uh, apa uh, data-data teks yang berukuran kecil, ya, bisa saja kita uh, format disk kita supaya block size-nya kecil ukurannya, ya. Kemudian kita pilih jumlah direct address, jumlah indirect address, ya, untuk kita sesuaikan dengan berapa maksimum ukuran file yang akan kita simpan datanya. Oke, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Oke, saya tunggu sebentar, ya, saya ada WA yang mesti saya jawab.
Oke, saya lanjutkan ya dengan ada dua item lagi yang perlu kita sampaikan. Pertama, eh, konsep journaling file system. Kenapa ada istilah journaling ya? Jadi file system modern itu biasanya sudah support journaling. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan ini? Karena ini adalah mekanisme ya, di mana sistem itu menyimpan informasi ke dalam log file, ya, disebut juga jurnal ya, tentang apa yang sistem akan lakukan. Sehingga kalau tiba-tiba sistem itu crash, di mana tugas itu belum selesai dijalankan, maka setelah reboot, dia dapat retrieve informasinya di dalam jurnalnya tentang apa yang mesti dia lakukan. Kalau dia belum selesai, maka dia akan mengulangi lagi, ya, apa yang harus dia lakukan pada jurnal tersebut. Ya, ini disebut dengan jurnal file system. Jadi ini penting ya untuk memastikan konsistensi dari file pada file system kita. Contohnya gimana? Kalau kita mau menghapus sebuah file, apakah tentunya ada langkah-langkah ya yang akan dilakukan. Pertama, untuk sekedar menghilangkan nama file dari directory kita, sebenarnya kita tinggal hapus saja nama file tersebut dari isi directory. Ya, karena directory itu hanya simply sebuah file ya. Directory itu sebuah file, di dalamnya di bagian datanya berisikan nama-nama file yang ada di dalam directory tersebut. Ya. Tapi apakah cukup sekedar kita hapus nama file itu? Enggak juga ya, karena apa? inode yang digunakan oleh file tersebut, kita harus kembalikan ke himpunan free inode, artinya inode yang tidak terpakai, supaya inode itu bisa digunakan untuk file lainnya ya. Karena inode itu berisikan atribut dan juga disk address ya, disk address untuk menyimpan data. Kemudian setelah tidak terpakai lagi, maka disk block dikembalikan ke himpunan free disk block ya. Sehingga kalau crash terjadi saat salah satu dari tiga langkah di atas itu belum selesai dijalankan, maka OS akan melihat ke jurnalnya, misalnya nama file sudah tidak ada ya di directory, dia bisa cek ya berapa inode yang masih ada di free inodes, kemudian berapa jumlah file. Kalau tidak konsisten, berarti dia tahu ada pekerjaan sebenarnya belum diselesaikan ya. Misalnya kembalikan inode ke himpunan free inode dan ada blok yang dikembalikan ya. Dari sini kelihatan ya, bisa saja disk block yang tadi dipakai untuk menyimpan data itu dikembalikan ke himpunan free disk block, tapi isi dari blok itu bisa jadi sebenarnya belum terhapus ya. Makanya kalian sering lihat ada tools untuk recover data, misalnya dari file yang sudah dihapus, bisa saja dia berusaha mengelompokkan lagi, menemukan lagi disk block yang tadinya dipakai, dihimpun lagi, di disusun lagi ya, karena data di dalam setiap disk block itu bisa jadi belum terhapus. Kecuali kalau dia sanitize ya, sanitize benar-benar dihilangkan semua data yang tersimpan di disk block. Tapi paling enggak kalian harus aware ini yang dimaksud dengan journaling. Kemudian ada konsep yang disebut dengan virtual file system ya. Nah, ini juga suatu konsep yang umumnya diterapkan ya pada OS modern. Karena apa? Karena kan ini memberikan transparansi untuk pengguna. Jadi bisa saja di dalam satu sistem komputer datanya disimpan pada beberapa media penyimpanan dengan file system yang berbeda-beda. Contohnya apa? Anda menggunakan Linux dengan file system ext4, Anda juga mount hard disk Anda yang diformat dengan file systemnya Windows, kemudian Anda juga masukkan flash disk Anda yang diformat dengan file system tertentu ya. Jadi dari sisi user dia nggak terlalu peduli file system apa yang digunakan untuk masing-masing media penyimpanan sekunder itu. Dia tinggal pindah directory ke tempat
partisi Windows misalnya, pindah direktori ke partisi Linux, baca data, tulis data, ya. Itu bisa dilakukan karena adanya tambahan layer software, ya, yang disebut dengan virtual file system. Jadi semua API untuk atau operasi untuk file akan di-intercept dulu oleh virtual file system ini, sehingga nanti dia yang akan melihat ini ditujukan ke file system yang mana, ke file systemnya Linux, ke file system Windows. Nah, itu baru dia kemudian arahkan ke operasi yang spesifik untuk file system yang dimaksud, ya. Oke, itu yang maksud dengan konsep virtual file system. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, belum ada. Saya ini dulu ya, validasi kehadiran. Bukan Pak, bukan yang itu Pak. Yang ini. Iya Pak, yang itu Pak. Ya, beda dengan tadi. Kalau tadi itu kan misalnya dengan menggunakan fat, itu kan di setiap file itu harus disertakan di memori informasi dari disk block, physical disk block yang digunakan untuk menyimpan data dari satu file. Nah, kalau inode, ya, itu nanti akan diasosiasikan untuk setiap file, akan diberikan nomor inode, di mana setiap nomor inode itu nanti diasosiasikan dengan sebuah struktur data seperti ini. Dia ada informasi atribut dari satu file, ya, seperti di sini. Atribut itu termasuk namanya, ownernya, permission mode-nya, kapan dia dibuat, dan lain-lain. Dan disertakan juga informasi-informasi address dari disk block yang bisa digunakan untuk menyimpan data dari inode yang diasosiasikan dengan file tersebut, ya. Dan address itu bisa direct seperti ini, bisa juga address yang berisikan pointer, ya. Jadi inode itu sebenarnya seperti ini, dan hanya ketika file itu di-open, ya, dibuka, baru informasi ini dibawa ke memori, ya, dibawa ke memori. Kemudian di mana saja data itu bisa disimpan, atau dengan kata lain berapa banyak data itu akan disimpan untuk sebuah file, itu kita bisa lihat berdasarkan pemformatan yang dilakukan pada hard disk ini, ya. Misalnya seperti ini, suatu hard disk yang diformat untuk Linux file system misalnya, kita bisa buat ukuran block size-nya, ukuran bloknya atau block size, kemudian beberapa parameter terkait dengan pengadresan pada inode-nya, ya. Dia bisa buat sini 10 direct address, 1 single indirect, 1 double indirect, 1 triple indirect. Ini kenapa kita perlu ini terkait dengan berapa ukuran maksimum dari suatu file, ya. Jadi ini kita sudah buat perhitungannya, ya. Jadi maksimum suatu file itu bisa menyimpan data dengan yang berukuran seperti ini. Kalau dia mau menyimpan data berukuran 10 giga, nggak bisa.
Ya, makanya harus di setting juga parameter ketika dia ingin memformat suatu hard disk, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan inode itu sendiri gitu ya. Maksud dengan inode itu sendiri. Karena ini diasosiasikan dengan sebuah file. Jadi kalau Anda membuat suatu file misalnya di Linux, dia akan diasosiasikan dengan suatu nomor inode, dan nomor inode itu akan dikaitkan dengan struktur data seperti ini.